Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Don Muriansyah dengan NPM 101-20127. Saya dari kelas C3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membahas sebuah materi dari bab 1, yaitu manajemen kinerja, yang akan membahas mengenai mengelola kinerja perusahaan di abad 21. Bagian kebutuhan sistem manajemen kinerja baru. Yang pertama ada globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Di dalamnya ada APTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Kedua ada APEC, yaitu The ASEAN Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga ada NAFTA, yaitu North America Free Trade Area. Dan yang terakhir ada GATT, yaitu General Agreement on Tariffs and Trade. Kedua ada manajemen kinerja baru, yaitu yang pertama ada alat untuk mengkomunikasikan, kedua tujuan dan pencapaian atau goal dan achievement, ketiga menjamin bahwa perusahaan menggunakan sumber daya secara efisien, keempat fokus pada perbaikan berkelanjutan, kelima panduan yang kritis untuk evaluasi, terakhir ada efektivitas organisasi, ketiga ada perubahan lingkungan, di dalamnya ada hubungan ekonomi, iptek dan budaya. Dan yang terakhir ada perubahan strategi dunia usaha, yaitu di dalamnya ada visi dan misi baru, paradigma baru. Bisa kita lihat bagian jejaring hubungan stakeholder. Selanjutnya ada sistem manajemen kinerja. Di dalamnya yang pertama ada revolusi konsep keberhasilan, kedua pengukuran kinerja versus strategi perusahaan, ketiga ada agenda sosial, keempat ada aktivitas tak terwujud, kelima ada kekuatan dan kelemahan teknologi informasi, kelima ada krisis dalam pengukuran kinerja, keenam krisis pengukuran, dan yang terakhir biaya pengukuran kinerja. Lalu ada kerangka sistem manajemen kinerja, yaitu kerangka manajemen kinerja yang umum dipergunakan untuk yang pertama BSC, kedua PRIMS atau PRISM, ketiga ada 6 Sigma, keempat ada MBNQA, kelima ada SMART, keenam ada PMQ, ketujuh ada PWCM, kedelapan yang terakhir ada KPMM. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama yang tadi, yaitu BSC. BSC pada intinya yaitu Balance Score atau disingkat BSC, merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Ya, berbeda dengan strategi manajemen pada umumnya yang lebih cenderung memiliki konsep yang sederhana, metode Balance Score atau BSC menggunakan pendekatan yang lebih integratif dengan mengubah misi dan strategi organisasi menjadi tujuan dan ukuran-ukuran yang lebih berwujud. Tidak hanya menetapkan ukuran finansial, metode Balance Score atau BSC juga dapat menentukan ukuran non-finansial seperti pada sektor pelayanan publik. Pada organisasi sektor publik, BSC dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja organisasi pada perspektif internal, kepuasan pelanggan atau pelayanan, keuangan, dan perspektif lainnya. Lalu yang kedua kita akan membahas PRIMS, yaitu Performance PRIMS adalah pengukuran kinerja inovatif dan kerangka manajemen kinerja. Kelebihannya dari kerangka kerja yang lainnya adalah bahwa Performance PRIMS meliputi semua stakeholder organisasi atau perusahaan. Secara prinsip, stakeholder tersebut meliputi investor, pelanggan, karyawan, supplier, dan masyarakat. Performance PRIMS bekerja dengan dua cara, yaitu menganggap bahwa keinginan dan kebutuhan adalah milik para stakeholder. Dan secara khusus, apa yang organisasi inginkan dan butuhkan dari para stakeholder atau Nearly dan Adam 2000 dalam textbook Quit 2010. Dengan cara ini hubungan timbal balik dengan tiap-tiap stakeholder dapat diteliti. Selanjutnya yang ketiga ada 6 Sigma, yaitu menurut American Society of Quality, Six Sigma adalah sebuah tool atau cara perusahaan dapat mengembangkan kapasitas proses bisnis. Tujuan metode ini adalah meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya,
Six Sigma mampu mewujudkan proses sebuah perusahaan yang kualitas produksinya lebih baik, meningkatkan keuntungan, dan bahkan meningkatkan semangat karyawan. Six Sigma mendapat namanya dari kata Six yang berarti 6 dan Sigma yang berarti standar deviasi, yaitu salah satu ukuran sebaran data dalam ilmu statistika. Metodologi ini berasal dari kurva lonceng dalam statistika, di mana satu sigma melambangkan satu standar deviasi dari mean atau rata-rata. Jika suatu proses memiliki 6 sigma yang terdiri dari 3 sigma di atas dan di bawah, tingkat kegagalannya dinilai rendah. Secara sederhana, semakin tinggi nilai sigma, semakin kecil kemungkinan cacat sebuah proses. Six Sigma menggunakan DMAIC. Metode ini merupakan singkatan yang mendefinisikan tujuan meningkatkan proses yang konsisten dengan permintaan pelanggan dan strategi perusahaan secara formal. DMAIC merupakan metode yang bersifat data-driven. Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Biasanya DMAIC digunakan untuk manufaktur, produk atau pengiriman sebuah jasa. Lalu ada MBNQA, yaitu Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBNQA merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan kinerja organisasi secara keseluruhan, baik untuk perusahaan, organisasi, pendidikan maupun kesehatan. Kriteria pendidikan Malcolm Baldrige untuk kinerja yang excellence merupakan dasar untuk melakukan self-assessment suatu organisasi guna mendapatkan award dan memberikan feedback kepada organisasi tersebut. Lalu, menurut Vincent Gaspers 2002, tujuan dari Malcolm Baldrige National Quality Award adalah 1. Untuk membantu meningkatkan praktek-praktek kinerja organisasi, kemampuan dan hasil-hasilnya. Kedua, memudahkan komunikasi dan sharing informasi tentang praktek-praktek terbaik di antara organisasi-organisasi dari semua jenis. Ketiga, yang terakhir, melayani sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja serta untuk pedoman perencanaan dan kesempatan untuk pembelajaran. Lalu selanjutnya ada SMART, yaitu Strategi, Measurement, Analysis, and Reporting Technique, yang disingkat SMART. Juga dikenal sebagai piramida kinerja, adalah sebuah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan sebagai hasil dari ketidakpuasan pengukuran kinerja dengan cara tradisional seperti pemanfaatan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan variansi keuangan lainnya yang sangat terbatas. Sistem ini dikembangkan oleh Wang Laboratory Inc. merupakan sebuah sistem manajemen kinerja yang mampu mengintegrasikan aspek finansial dan non-finansial yang dibutuhkan manajer, terutama manajer operasional. Sistem SMART dibuat untuk merespon keberhasilan perusahaan menerapkan metode just in time atau disingkat JIT, sehingga fokus dari SMART lebih mengarahkan ke aspek operasional setiap departemen dan fungsi di perusahaan. Lalu selanjutnya ada PMQ, yaitu kuesioner pengukuran kinerja yang disingkat PMQ, membantu manajer untuk mengenali peningkatan kebutuhan bisnis mereka dan membuat jadwal untuk mereka. Hal ini menyediakan metode untuk mengidentifikasi area perbaikan dan ukuran kinerja gabungan. Menurut Galayini et al. Tahun 1997, PMQ ini digunakan untuk mengembangkan orientasi perusahaan, faktor pendukung keberhasilan dan kinerja terkait pengukuran. PMQ didistribusikan ke manajemen puncak, manajemen pabrik, dan tim perbaikan proses pemimpin. Pemimpin tim, manajemen pabrik, dan peningkatan proses terintegrasi untuk menjamin bahwa kebutuhan khusus setiap pabrik terpenuhi. Menurut Galayini et al. Tahun 1997. Setelah hasil PMQ diindeks, interpretasi hasil dilakukan bersama dengan manajemen perusahaan. Menurut Galayini et al. 1997. PMQ mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama ada apa yang harus ditanyakan oleh manajer perusahaan. Kedua, yaitu apa prioritas kemajuan dalam jangka panjang dan apa relevansi
relevansi indikator yang ada. Yang terakhir, apa tujuan dan ukuran sebenarnya. Lalu selanjutnya ada PWCM, yaitu perusahaan manufaktur yang berkelas dunia tentu harus memiliki standar yang lebih tinggi baik dari segi kualitas dan kinerja daripada perusahaan manufaktur biasa. Akan tetapi sistem pengukuran yang ada tidak mampu mengakomodasi pengukuran kinerja perusahaan manufaktur kelas dunia. Pentingnya sebuah sistem manajemen kinerja yang lebih baik karena beberapa hal seperti akuntansi manajemen tradisional tidak relevan dengan manufaktur kelas dunia. Pelanggan membutuhkan standar lebih tinggi dari fleksibilitas, kualitas, kinerja perusahaan. Metode manajemen kinerja yang baru dipekerjakan oleh world class manufaktur membutuhkan berbagai jenis aspek kinerja. Selain itu, bagi perusahaan manufaktur berkelas dunia ada beberapa atribut yang tidak pernah bisa dilepaskan, antara lain pendekatan baru terhadap kualitas teknik manufaktur just in time atau JIT, perubahan cara pengelolaan tenaga kerja, dan pendekatan lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Performance for World Class Manufacturing (PWNCM) juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain secara langsung berhubungan dengan strategi manufaktur. Kedua, ada menggunakan aspek-aspek non-finansial bervariasi antara lokasi. Ketiga, berubah dari waktu ke waktu sebagaimana perubahan kebutuhan sederhana dan mudah digunakan. Keempat, mampu memberikan umpan balik yang cepat untuk manajemen dan operator. Yang terakhir, bertujuan untuk mendorong peningkatan improvement, bukan sekedar mengawasi. Lalu yang terakhir ada QVMM, yaitu kuantum kinerja didefinisikan sebagai sebuah tingkat pencapaian tujuan yang baik, nilai dan layanannya bagi seluruh stakeholder dapat dioptimalkan. Hubungan biaya dan kualitas menggambarkan hubungan nilai atau pelanggan membutuhkan kualitas tinggi dengan biaya yang memadai. Dan hubungan antara kualitas dan waktu merupakan hubungan layanan atau kualitas pembelian dan waktu yang diperlukan untuk pembelian. Berdasarkan hal ini, dimensi dan hubungan yang berbeda dari biaya, kualitas, dan waktu harus dioptimalkan secara bersamaan. Struktur hierarkis didasarkan pada konsep Rumler dan Bridge yang ditetapkan 3 tingkat kinerja perusahaan seperti organisasi, proses, dan orang-orangnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kekurangan dari materi yang saya paparkan dari bab 1. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada dosen pengampu saya di manajemen kinerja sumber daya manusia, yaitu Bapak Pulung Puriana, SE, MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.